Ia dipaksa menikah dengan wanita buta demi melunasi utang keluarganya. Namun saat malam pertama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ternyata matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah gorden usang di kamar Radit. Udara terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Radit duduk di tepi kasur tua, tangannya menopang dagu sambil memandang ibunya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit kecil di sudut ruangan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Penyakit jantung yang diderita ibunya semakin parah, dan biaya pengobatan yang membengkak membuat keluarga mereka hampir bangkrut. Radit menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk menyelamatkan nyawa satu-satunya orang yang paling dicintainya di dunia ini. Namun apa? Pekerjaan sebagai montir mobil di bengkel kecil hanya memberinya cukup uang untuk bertahan hidup sehari-hari. Utang-utang lama keluarganya sudah menumpuk, dan bank tidak lagi bersedia memberikan pinjaman. Pikiran Radit melayang pada percakapan kemarin malam dengan Pak Hasan, pemilik warung kopi yang juga teman dekat mendiang ayahnya. Ada satu cara, Nak, kata Pak Hasan pelan, suaranya terdengar hati-hati. Ada seorang wanita muda bernama Rara. Keluarganya akan membayar semua utangmu jika kamu mau menikah dengannya. Radit masih ingat bagaimana tubuhnya langsung menegang mendengar kata-kata itu. Menikah? Dengan seseorang yang bahkan tidak dikenalnya? Hanya demi uang? Tapi apa pilihan lainnya? Jika ia tidak melakukan apa-apa, ibunya bisa meninggal dalam waktu dekat. Rara adalah gadis yang baik, lanjut Pak Hasan. Tapi dia buta sejak kecil. Keluarganya mencari seseorang yang mau menikah dengannya tanpa syarat cinta. Mereka hanya ingin dia bahagia. Radit meremas rambutnya. Frustrasi. Apa aku benar-benar sampai sejauh ini? Gumamnya pelan saat itu. Tapi hari ini, setelah melihat wajah pucat ibunya yang tak berdaya, dia tahu keputusan itu sudah bulat. Dia berdiri, mengambil jaket lusuhnya dari kursi kayu di sudut kamar. Hari ini, dia akan pergi menemui keluarga Rara untuk membicarakan pernikahan mereka. Hatinya terasa berat, namun langkah kakinya tetap teguh. Ini bukan tentang cinta, ini tentang tanggung jawab, tentang menyelamatkan ibunya, tentang harapan agar kehidupan yang lebih baik masih mungkin bagi mereka. Saat melangkah keluar rumah, mata Radit tertuju pada foto keluarga kecilnya yang terpajang di meja ruang tamu. Foto itu menunjukkan senyum ceria dirinya, ibunya, dan mendiang ayahnya. Mata Radit berkaca-kaca. Dia berjanji dalam hati, meski ini bukan pernikahan yang ideal, dia akan melakukan apapun untuk melindungi ibunya. Maafkan aku, Bu, bisiknya pelan, seolah berbicara pada ibunya yang sedang tidur. Aku tahu ini bukan jalan yang sempurna, tapi aku akan melakukannya. Untukmu. Radit menarik napas dalam-dalam, lalu memutar kenop pintu dan melangkah keluar. Langit biru di atasnya tampak begitu luas, tapi hatinya merasa sesak. Di ujung jalan, sebuah taksi tua sudah menunggu, mengantarnya menuju pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pernikahan itu dilangsungkan di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Udara pagi yang segar berpadu dengan aroma bunga melati yang tersebar di sekitar pelaminan sederhana. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada tamu banyak, hanya beberapa kerabat, dekat dan teman-teman yang datang untuk menyaksikan momen penting ini. Radit berdiri di samping Rara, mengenakan setelan jas hitam lusuh yang sudah ia pinjam dari Pak Hasan. Matanya terarah lurus ke depan, tapi hatinya kosong. Rara, di sisi lain, tampak begitu tenang. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang menutupi tubuhnya hingga mata kakinya. Wajahnya yang halus dan lembut diterangi oleh senyum tipis yang sulit dibaca. Matanya tertutup rapat, seolah memperlihatkan bahwa dunia di sekitarnya tak lebih dari kegelapan abadi. Namun, ada sesuatu dalam caranya berdiri, cara dia menunduk dengan penuh kesadaran, cara tangannya menyentuh lipatan gaunnya dengan cekatan, yang membuat Radit merasa curiga. Apakah dia benar-benar buta? Gumam Radit dalam hati. Dia mencoba menepis pemikiran itu, tapi semakin lama dia mengamati Rara, semakin besar rasa penasarannya.
Bagaimana mungkin gadis ini bisa begitu tenang meski tidak bisa melihat? Apakah ini semua hanya sandiwara? Acara pernikahan berlangsung singkat dan tanpa basa-basi. Setelah ijab kabul selesai, keluarga Rara memberikan amplop tebal kepada Radit sebagai tanda bahwa utang ibunya telah lunas. Radit menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Hatinya terasa berat, bukan karena uang itu, tapi karena perasaan bersalah yang mulai muncul. Apakah ini benar-benar cara yang tepat? Apakah dia hanya menjadi alat bagi keluarga Rara? Setelah acara selesai, mereka pulang ke rumah kecil Radit. Suasana di mobil tetap sunyi. Rara duduk di kursi penumpang, tangannya terlipat di pangkuannya, sementara Radit fokus menyetir. Sesekali, dia melirik Rara dari sudut matanya. Gadis itu tampak santai, bahkan sedikit tersenyum, seolah-olah pernikahan ini adalah hal biasa baginya. Sesampainya di rumah, Radit membuka pintu dan mempersilakan Rara masuk. Ruangan itu sederhana, dengan perabotan minimalis yang sudah usang, tapi Rara sama sekali tidak mengeluh. Dia berjalan dengan langkah pasti, seolah ia sudah familiar dengan ruangan tersebut meskipun baru pertama kali datang. Radit memperhatikan gerakan Rara dengan seksama. Saat dia melewati meja kecil di ruang tamu, tangannya dengan cepat menyentuh vas bunga yang nyaris terjatuh tanpa ragu sedikit pun. Ini aneh, pikir Radit. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari benda itu jika dia benar-benar buta? Namun Radit memilih diam. Ia tidak ingin menciptakan ketegangan di hari pertama mereka tinggal bersama. Sebagai gantinya, dia mencoba berbicara dengan nada ramah, meskipun terdengar kaku. "Kau lapar? Aku bisa memasak sesuatu," tawar Radit, berusaha bersikap sopan. "Tidak perlu repot," jawab Rara pelan, suaranya lembut namun dingin. "Aku bisa mengurus diriku sendiri." Radit mengangguk, meskipun Rara tidak bisa melihatnya. Di balik sikapnya yang tenang, dia merasakan ada jarak yang sangat besar antara mereka. Mereka bukan suami istri seperti pasangan pada umumnya. Hubungan ini lebih mirip transaksi bisnis yang dingin dan tanpa emosi. Malam semakin larut, dan suasana di rumah itu semakin tegang. Radit duduk di kursi malas di ruang tamu, memandangi amplop tebal yang masih tergeletak di atas meja. Uang itu akan menyelamatkan ibunya, tapi entah kenapa, dia merasa ada harga mahal yang harus dibayar untuk keputusan ini. Sementara itu, Rara duduk di sudut ruangan, wajahnya tertunduk, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Apa yang sebenarnya dia pikirkan?" tanya Radit dalam hati. "Dan apa yang dia sembunyikan dariku?" Di tengah keheningan malam itu, Radit menyadari satu hal. Pernikahan ini tidak hanya tentang melunasi utang ibunya. Ada rahasia besar yang belum terungkap, dan dia harus menemukan jawabannya sebelum terlambat. Malam pertama mereka berlangsung dalam suasana yang sunyi dan canggung. Radit berbaring di kasur lipat tua yang telah ia siapkan di sudut kamar, sementara Rara duduk di tepi kasur utama, tangannya menyentuh selimut dengan gerakan yang terlihat sangat hati-hati. Cahaya remang-remang dari lampu tidur kecil menjadi satu-satunya penerangan di ruangan itu. Radit tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kecurigaan yang semakin menguat sejak sore tadi. Bagaimana mungkin Rara bisa begitu? Cekatan meski dikatakan buta. Setiap gerakan tubuhnya tampak terlalu pasti untuk seseorang yang hidup dalam kegelapan. Dia mencoba menepis pemikiran itu. Tapi semakin lama dia mengamati Rara, semakin besar rasa ingin tahunya. Tiba-tiba, lampu tidur mati karena korsleting listrik. Ruangan langsung gelap gulita. Radit terkejut, tapi sebelum dia sempat bangkit untuk memperbaiki lampu, dia mendengar suara langkah kaki pelan. Dalam kegelapan, dia melihat sosok Rara berdiri dan bergerak menuju pintu kamar tanpa ragu sedikit pun. Dia melewati meja kecil, kursi, bahkan vas bunga yang tadi nyaris jatuh. Tanpa tersandung barang apapun, Radit terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan sekadar kebetulan. Tidak ada orang buta yang bisa bergerak secepat dan seakurat itu dalam kegelapan mutlak. "Rara," panggil Radit pelan. Suaranya terdengar lebih tajam daripada yang ia maksudkan. "Kau yakin tidak apa-apa?" Rara berhenti sejenak, kemudian menoleh ke arah suara Radit. Senyum tipis muncul di wajahnya.
Aku baik-baik saja, katanya dengan nada tenang. Aku sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Namun ada sesuatu dalam cara dia menjawab, nada suaranya yang terlalu santai, hampir seperti dia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri, yang membuat Radit semakin curiga. Dia bangkit dari kasurnya dan mengambil senter dari laci meja. Saat sinar senter menyala, sorotannya langsung tertuju pada mata Rara. Untuk sesaat, mereka saling bertatapan. Mata Rara terlihat jernih, fokus dan penuh kesadaran. Tidak ada keraguan atau kebingungan di dalamnya. Sorot matanya bukan milik seseorang yang buta. "Jelaskan padaku," kata Radit dengan suara rendah, namun tegas. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Rara terdiam. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ekspresinya berubah. Ada kilatan ketegangan di wajahnya, seolah dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Akhirnya, dia duduk kembali di tepi kasur, menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Aku tidak benar-benar buta," ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Radit merasakan darahnya berdesir. Kata-kata itu memukulnya seperti palu. "Apa?" tanyanya, suaranya meninggi. "Kenapa kau berbohong?" Rara mengangkat wajahnya, tapi kali ini matanya tidak lagi menunjukkan kelembutan seperti biasa. Ada keteguhan di dalamnya, seolah dia sudah siap menghadapi konsekuensi dari pengakuannya. "Aku pura-pura buta karena aku ingin tahu apakah calon suamiku benar-benar mencintaiku atau hanya menginginkan hartaku," katanya pelan. "Aku pernah ditipu oleh mantan tunanganku dulu. Dia hanya tertarik pada keluargaku, bukan padaku sebagai manusia. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi lagi." Radit merasa marah dan bingung sekaligus. Dia meremas rambutnya, frustrasi. "Jadi, aku hanya alat bagimu? Hanya ujian untuk membuktikan sesuatu? Apa kau tidak berpikir ini tidak adil bagiku?" Rara menunduk, air mata mulai menetes dari matanya. "Maafkan aku, Radit. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri." Keadaan semakin tegang. Radit berjalan mondar-mandir di dalam kamar, mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya dipenuhi oleh campuran amarah, kekecewaan, dan rasa sakit hati. Namun, di balik semua itu, ada juga keingintahuan yang semakin tumbuh. Siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi istrinya ini? "Baiklah," kata Radit akhirnya, suaranya dingin. "Kita akan menjalani pernikahan ini sebagaimana mestinya, tapi jangan harap aku bisa percaya padamu setelah ini." Rara hanya mengangguk, wajahnya masih basah oleh air mata. Dia tahu bahwa kepercayaan Radit telah rusak, dan memperbaikinya tidak akan mudah. Di tengah kegelapan malam itu, hubungan mereka semakin renggang. Kebohongan Rara telah membuka luka baru, dan Radit tidak tahu apakah dia bisa melampaui rasa sakit hatinya. Namun di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah Rara benar-benar melakukan ini demi perlindungan diri, atau ada alasan lain yang belum ia ungkapkan? Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, namun suasana di rumah kecil itu tetap terasa dingin dan tegang. Radit duduk di meja makan, tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah Rara yang sedang merapikan piring di dapur. Gerakannya tetap cekatan, seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda keraguan atau ketidakpastian. Radit masih belum bisa menerima pengakuan Rara semalam. Bagaimana mungkin wanita ini berpura-pura buta hanya untuk menguji apakah dia benar-benar mencintainya? Apa maksud semua ini? Apakah dia hanya alat bagi keluarga Rara untuk melunasi utangnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, membuatnya sulit berkonsentrasi. "Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal?" tanya Radit. Akhirnya, suaranya terdengar lebih tajam daripada yang ia maksudkan. Dia tidak bisa menahan rasa frustrasinya lagi. Rara berhenti sejenak dari aktivitasnya. Tangannya tergantung di udara, seolah ragu untuk melanjutkan. Aku takut," jawabnya pelan. Suaranya bergetar. "Aku takut kau akan marah.
atau bahkan meninggalkanku begitu kau tahu. Tentu saja aku marah, bentak Radit, bangkit dari kursinya. Ini bukan soal cinta atau uang, Rara. Ini tentang kepercayaan. Kau bohong padaku sejak awal. Rara menoleh ke arahnya, matanya penuh dengan kesedihan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Radit. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Setelah apa yang terjadi dengan mantan tunanganku. Apa yang terjadi dengannya? Potong Radit penasaran meski masih marah. Rara menunduk, wajahnya tampak semakin suram. Dia hanya tertarik pada harta keluargaku. Saat dia tahu bahwa aku tidak mendapatkan warisan sebesar yang dia kira, dia langsung meninggalkanku tanpa ragu. Aku tidak ingin mengalami hal yang sama lagi. Radit meremas cangkir kopinya, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tahu cerita, seperti itu sering terjadi, tapi bukan berarti dia harus menjadi korban kecurigaan Rara. Jadi, kau memilih untuk berbohong padaku demi membuktikan sesuatu? Apakah kau pernah berpikir bagaimana perasaanku? Rara tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Air mata mulai menetes di pipinya. Suasana di ruangan itu semakin berat, dipenuhi oleh keheningan yang menyakitkan. Namun, rasa penasaran Radit belum sepenuhnya puas. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Rara. Ketika Rara masuk ke kamar mandi, Radit menyelinap ke kamarnya. Di lemari kecil, dia menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Setelah beberapa saat berusaha, dia berhasil membukanya. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen medis yang mencatat kondisi kesehatan Rara. Radit membaca salah satu dokumen tersebut dengan mata melebar. Dokumen itu menyatakan bahwa penglihatan Rara sempurna. Tidak ada riwayat kebutaan sama sekali. Jantung Radit berdegup kencang. Semua kecurigaannya selama ini benar adanya. Rara memang berbohong padanya. Tapi kemudian, dia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah surat dari mantan tunangan Rara. Dalam surat itu, pria itu meminta maaf atas perlakuannya dan mengungkapkan bahwa ia telah dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri untuk mendapatkan uang dari keluarga Rara. Surat itu juga menyebutkan bahwa mantan tunangan Rara adalah korban dari skema yang sama, seperti yang Rara alami. Radit merasa bingung. Mungkin Rara tidak sepenuhnya bersalah. Mungkin dia hanya korban dari situasi yang rumit. Tapi tetap saja, kebohongan itu telah merusak hubungan mereka. Saat Rara keluar dari kamar mandi dan melihat Radit memegang dokumen-dokumen itu, dia langsung membeku. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia baru saja kehilangan segalanya. Jadi, inilah alasannya? Tanya Radit. Suaranya lebih tenang kali ini, meskipun masih terdengar dingin. Kau memilih untuk berbohong karena kamu takut disakiti lagi? Rara mengangguk pelan, air mata mengalir deras di pipinya. Aku minta maaf, Radit. Aku tidak tahu cara lain untuk melindungi diriku. Radit menghela napas panjang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi dia masih marah karena kebohongan itu. Tapi di sisi lain, dia mulai memahami mengapa Rara melakukan semua ini. Baiklah, kata Radit akhirnya. Suaranya rendah. Kita akan melanjutkan hidup ini seperti biasa. Tapi jangan harap aku bisa memaafkanmu begitu saja. Rara hanya mengangguk, wajahnya penuh dengan penyesalan. Dia tahu bahwa memperbaiki hubungan mereka tidak akan mudah. Namun dia juga sadar bahwa ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Di tengah ketegangan itu, Radit merasa ada sesuatu yang mulai berubah di hatinya. Meskipun dia masih marah, dia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu tentang Rara yang membuatnya ingin tetap tinggal. Mungkin, suatu hari nanti, dia akan bisa memaafkannya. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam suasana yang canggung dan dingin. Radit dan Rara menjalani hidup seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Mereka jarang berbicara, dan ketika mereka melakukannya, percakapan terasa kaku dan formal. Namun, meski atmosfer antara mereka masih tegang, takdir mulai memaksa mereka untuk bekerja sama. Suatu pagi, Rara menerima surat dari keluarganya. Surat itu menginformasikan bahwa sebagai bagian dari perjanjian pernikahan, mereka harus mengelola sebuah proyek amal yang didanai oleh keluarga Rara.
Proyek ini bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan. Tugas mereka adalah memastikan dana digunakan dengan baik dan melaporkan perkembangan secara berkala. Radit awalnya menolak keras. "Aku tidak peduli dengan proyekmu," katanya dingin saat pertama kali membaca surat itu. "Kau bisa melakukannya sendiri." Namun Rara bersikeras. "Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, Radit," balasnya dengan nada tegas namun tetap lembut. "Ini adalah tanggung jawab kita berdua. Jika kita tidak melakukannya, keluargaku akan menganggap kita gagal memenuhi syarat pernikahan ini." Radit meremas, rambutnya frustrasi. Dia tahu Rara benar. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali bekerja sama. Dengan langkah gontai, dia akhirnya setuju untuk ikut terlibat. Pertemuan pertama mereka dengan tim Proyek Amal diadakan di sebuah gedung tua yang telah direnovasi menjadi ruang belajar sementara bagi anak-anak. Saat mereka tiba, para sukarelawan menyambut mereka dengan hangat. Anak-anak kecil, dengan wajah-wajah polos dan penuh semangat, langsung menghampiri Rara. Beberapa dari mereka memegang buku-buku usang, sementara yang lain membawa alat tulis yang hampir habis tintanya. "Bu Rara," seru salah satu anak kecil, seorang bocah laki-laki bernama Arman, dengan senyum cerah. "Kapan kita bisa mulai belajar lagi?" Rara tersenyum, lututnya menekuk agar sejajar dengan tinggi anak-anak itu. "Besok, Arman," katanya lembut. "Kita akan mulai besok, tapi kali ini kita punya lebih banyak buku baru dan alat tulis. Kalian pasti senang." Radit mengamati interaksi itu dari kejauhan. Hatinya mulai tergerak melihat betapa alami dan tulus Rara berinteraksi dengan anak-anak. Dia tampak begitu penuh kasih sayang, seolah-olah dia lahir untuk melakukan pekerjaan ini. Ada sesuatu dalam caranya tersenyum yang membuat Radit merasa sedikit bersalah atas sikap dinginnya selama ini. Selama beberapa minggu ke depan, mereka terus bekerja sama. Radit memfokuskan diri pada manajemen logistik, mengatur distribusi buku, alat tulis, dan kebutuhan lainnya, sementara Rara berinteraksi langsung dengan anak-anak dan guru-guru sukarelawan. Di tengah-tengah kesibukan itu, mereka mulai saling berbincang lebih sering. Awalnya hanya soal hal-hal praktis, seperti jadwal pengiriman barang atau daftar kebutuhan tambahan, tapi lama-kelamaan percakapan mereka mulai meluas. Suatu sore, setelah hari yang panjang di proyek, Radit dan Rara duduk di bangku kayu di halaman gedung. Matahari mulai tenggelam, menciptakan siluet indah di langit oranye keemasan. Udara segar membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. "Apa kau selalu ingin membantu orang lain?" tanya Radit tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Rara menoleh padanya, agak terkejut dengan pertanyaan itu. "Iya," jawabnya pelan. "Sejak kecil, aku selalu merasa bahwa ada banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan dibandingkan aku. Aku ingin melakukan sesuatu untuk mereka, meskipun hanya sedikit." Radit mengangguk, matanya tertuju pada anak-anak yang sedang bermain di kejauhan. Aku tidak pernah punya mimpi seperti itu," katanya. Suaranya terdengar lebih introspektif. "Aku hanya ingin mencari cara untuk bertahan hidup dan melindungi ibuku." Rara tersenyum tipis. "Itu juga bentuk kebaikan, Radit. Melindungi orang yang kita cintai adalah salah satu hal paling mulia yang bisa dilakukan." Kata-kata itu membuat Radit terdiam. Dia tidak pernah memandang perjuangannya sebagai sesuatu yang mulia. Baginya, itu hanya kewajiban. Tapi mendengar Rara mengatakannya seperti itu membuatnya merasa sedikit berbeda. Namun, meski hubungan mereka mulai membaik, Radit masih belum sepenuhnya memaafkan Rara. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran kecil sebagai balas dendam atas kebohongannya. Suatu malam saat mereka sedang bersiap tidur, Radit sengaja meninggalkan lampu kamar menyala terang. Ia tahu bahwa Rara sebenarnya tidak buta, jadi ia ingin melihat reaksinya. "Kenapa lampunya masih menyala?" tanya Rara pelan. Suaranya terdengar ragu. "Aku lupa," jawab Radit dingin, pura-pura tidak peduli. "Lagi pula, apa bedanya buatmu? Bukankah kau bisa melihat dengan sempurna?" Wajah Rara memucat. Dia menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Maafkan aku, Radit,"
katanya pelan. Aku tahu aku salah, tapi aku harap kau bisa memahami alasanku. Radit diam sejenak, hatinya dipenuhi konflik internal. Di satu sisi, dia ingin terus membalas dendam atas kebohongan Rara. Tapi di sisi lain, dia tidak tega melihat wanita itu menangis. Akhirnya dia bangkit dari kasurnya dan mematikan lampu. Tidurlah, katanya singkat, suaranya lebih lembut kali ini. Kita masih punya banyak pekerjaan besok. Rara mengangguk, wajahnya masih basah oleh air mata. Dia tidak tahu apakah Radit benar-benar mulai memaafkannya, tapi dia merasa lega karena sikapnya tidak lagi sekeras dulu. Pagi itu, Radit duduk di tepi jendela ruang tamu, memandangi burung-burung kecil yang berkicau riang di pepohonan halaman. Udara segar membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh kebingungan dan konflik batin. Meski hubungannya dengan Rara mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dia masih belum bisa sepenuhnya melupakan kebohongan besar yang dilakukan Rara. Sementara itu, Rara sedang duduk di meja makan, tangannya memegang secangkir teh hangat. Wajahnya tampak lesu, seolah-olah beban berat terus menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa Radit masih marah padanya, meskipun sikapnya belakangan ini sudah lebih lunak. Kebohongannya telah menciptakan jurang besar antara mereka, dan dia tidak yakin apakah jurang itu bisa ditutup. "Kenapa kau melakukannya, Rara?" tanya Radit tiba-tiba. Suaranya terdengar pelan namun penuh tekanan. Dia tidak menoleh saat berbicara, matanya tetap tertuju pada burung-burung di luar jendela. Rara terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia menaruh cangkir tehnya di atas meja, kemudian menunduk dalam-dalam. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri, katanya pelan, suaranya bergetar. Lindungi dari apa? Desak Radit, kali ini menoleh untuk menatap langsung wajah Rara. Matanya penuh dengan rasa penasaran dan frustrasi. Rara menghela napas panjang. Dia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan semuanya, untuk memberitahu Radit tentang masa lalunya yang menyakitkan, tentang alasan sebenarnya mengapa dia memilih untuk berbohong. "Kau ingat mantan tunanganku yang kuceritakan sebelumnya?" tanya Rara. Suaranya nyaris tak terdengar. Radit mengangguk, wajahnya serius. Dia bukan orang baik, lanjut Rara. Suaranya mulai gemetar. Dia hanya tertarik pada uang keluargaku. Saat kami bertunangan, dia berpura-pura mencintaiku, memberiku harapan bahwa kami akan memiliki kehidupan bahagia bersama. Tapi begitu dia tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan warisan sebesar yang dia kira, dia meninggalkanku tanpa ragu. Radit merasakan sesuatu menyentak di dadanya. Kata-kata Rara membuatnya merasa iba, tapi juga semakin bingung. "Jadi, kau memutuskan untuk berbohong padaku karena takut hal yang sama terjadi lagi?" Rara mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu cara lain untuk melindungi diriku, Radit. Aku tidak ingin disakiti lagi. Aku tidak ingin percaya pada seseorang hanya untuk akhirnya dikhianati." Radit terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi dia masih marah karena Rara memilih untuk berbohong padanya. Tapi di sisi lain, dia mulai memahami betapa dalam luka di hati Rara. Pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu pasti sangat menyakitkan, sampai-sampai dia merasa perlu melakukan hal ekstrim seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri. "Aku bukan dia," kata Radit akhirnya, suaranya rendah namun tegas. "Aku tidak peduli dengan hartamu. Aku menikahimu karena aku ingin menyelamatkan ibuku." Rara menatap Radit dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu," katanya pelan. "Dan aku minta maaf telah meragukanmu. Aku salah menilaimu, Radit. Aku benar-benar minta maaf." Radit menghela napas panjang. Dia merasa ada sesuatu di hatinya yang mulai luluh. Bukan karena dia sudah sepenuhnya memaafkan Rara, tapi karena dia mulai melihat wanita itu sebagai manusia biasa. Seorang wanita yang pernah terluka dan mencoba melindungi dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Namun, meski dia mulai memahami Rara, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. "Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Kenapa kau memilih untuk terus berbohong?" Rara menunduk,
Wajahnya semakin suram. Aku takut, jawabnya pelan. Aku takut jika aku memberitahumu, kebenarannya kau akan meninggalkanku. Aku takut tidak ada yang mau menerimaku apa adanya. Radit meremas rambutnya, frustrasi. Dia tahu bahwa ketakutan Rara masuk akal, tapi tetap saja, kebohongan itu telah merusak kepercayaan mereka. Kau tahu, Rara, katanya. Suaranya terdengar, lebih lembut kali ini. Kadang-kadang, kejujuran adalah satu-satunya cara untuk membangun kepercayaan. Kau tidak bisa memperbaiki hubungan dengan terus berbohong. Rara mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku tahu, katanya suaranya, hampir seperti bisikan. Aku salah, Radit. Aku salah besar. Di tengah keheningan yang menyelimuti ruangan itu, Radit merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ada bagian dari dirinya yang mulai melunak terhadap Rara. Dia tidak tahu apakah ini berarti dia sudah memaafkannya, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dengan rasa marah dan dendam. Baiklah, kata Radit akhirnya, suaranya lebih tenang. Kita akan melanjutkan hidup ini seperti biasa. Tapi jangan harap aku bisa memaafkanmu begitu saja. Ini butuh waktu. Rara tersenyum tipis. Wajahnya masih basah oleh air mata. Terima kasih. Radit, katanya pelan. Aku akan berusaha menjadi lebih baik. Aku janji. Malam itu, langit mendung dengan awan gelap yang menyelimuti kota. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun bergoyang liar di halaman rumah kecil Radit dan Rara. Suasana terasa tidak biasa, hening, namun penuh ketegangan seolah alam sedang memberi peringatan akan sesuatu yang buruk. Radit duduk di kursi malasnya, memeriksa dokumen-dokumen proyek amal yang harus segera diselesaikan keesokan harinya. Rara, di sisi lain, sedang merapikan beberapa barang di ruang tamu. Gerakan tangannya cekatan, namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang menunjukkan bahwa dia juga merasakan ketidaknyamanan malam itu. Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah keheningan. Ceklek! Suara itu berasal dari arah dapur. Radit langsung berdiri, matanya mencari sumber suara. Begitu dia melangkah ke dapur, dia melihat percikan api kecil keluar dari stop kontak tua di dinding. Dalam hitungan detik, percikan itu berkembang menjadi kobaran api yang mulai menjalar ke lemari kayu di dekatnya. Rara, api! Teriak Radit panik. Rara yang sedang di ruang tamu langsung berlari menuju suara Radit. Dia melihat api yang semakin membesar dengan mata terbelalak. Namun meski situasi itu tampak menakutkan, gerakannya tetap tenang. Dia langsung mengambil selimut tebal dari sofa dan melemparkannya ke Radit. Padamkan api dengan ini. Cepat! Serunya, suaranya tegas dan penuh kendali. Radit segera menutupi kobaran api dengan selimut, namun api sudah mulai menjalar ke bagian lain dapur. Asap hitam mulai menyebar ke seluruh rumah, membuat udara semakin sesak dan sulit bernapas. Kita harus keluar dari sini, kata Radit, menarik tangan Rara untuk pergi. Namun Rara menolak. Tidak, Radit. Dokumen-dokumen proyek amal masih di ruang tamu. Kita tidak bisa meninggalkannya. Balas Rara. Wajahnya penuh kecemasan. Radit ragu sejenak. Api semakin besar, dan bahaya semakin nyata. Tapi dia tahu bahwa dokumen itu sangat penting bagi mereka. Dengan napas tersengal-sengal akibat asap, dia bergegas kembali ke ruang tamu untuk mengambil tas berisi dokumen tersebut. Sementara itu, Rara berusaha memadamkan api dengan segala cara yang bisa dia lakukan. Dia mengambil ember air dari kamar mandi dan menuangkan isinya ke titik-titik api yang belum terlalu besar. Meski tubuhnya terlihat lemah, gerakannya tetap cepat dan cekatan, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Namun, saat Radit keluar dari ruang tamu membawa dokumen, dia melihat Rara terjebak di sudut ruangan karena api mulai menjalar ke arahnya. Dia berteriak panik, "Rara, ke sini!" Teriak Radit, berlari menuju posisinya. Namun, sebelum Radit sempat mencapainya, sebuah balok kayu dari atap dapur runtuh, menghalangi jalan mereka. Rara terperangkap di tengah kepungan api yang semakin membesar. Aku tidak bisa keluar, teriak Rara, suaranya mulai pecah oleh rasa takut. Radit tidak berpikir dua kali.
Dia melemparkan tas dokumen keluar rumah, kemudian bergegas menemukan jalur alternatif untuk mencapai Rara. Dengan menggunakan kursi sebagai pijakan, dia berhasil melompati balok kayu yang runtuh dan mencapai sisi Rara. Berpegangan padaku, perintah Radit menarik tangan Rara erat-erat. Dengan satu tarikan kuat, Radit berhasil membawa Rara keluar dari kepungan api. Mereka berdua terbatuk-batuk akibat asap yang pekat, tapi mereka berhasil selamat. Saat sampai di halaman depan, mereka langsung jatuh terduduk. Tubuh mereka gemetar karena syok dan kelelahan. Api semakin membesar, melahap seluruh bagian rumah. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, membantu memadamkan api dengan ember air dan selimut basah. Beberapa dari mereka menelepon pemadam kebakaran, tapi butuh waktu lama hingga bantuan profesional datang. Setelah beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Rumah kecil yang mereka tinggali telah hancur, hanya menyisakan reruntuhan hangus. Radit dan Rara duduk di bangku taman tetangga. Tubuh mereka masih gemetar. Wajah mereka penuh jelaga, dan pakaian mereka basah oleh keringat dan air. "Kenapa kau melakukannya?" tanya Rara pelan, suaranya bergetar. "Kenapa kau menyelamatkanku?" Radit menoleh padanya, wajahnya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu," jawabnya setelah beberapa saat. "Mungkin karena aku tidak bisa melihatmu mati. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak ingin kehilanganmu." Rara menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan rasa syukur yang tak terkira. Beberapa hari kemudian, mereka mendapatkan kabar dari dokter. Akibat paparan, asap panas yang pekat selama kebakaran, kondisi penglihatan Rara mulai terganggu. Dokter memperingatkan bahwa jika tidak dirawat dengan baik, Rara mungkin akan kehilangan penglihatannya sepenuhnya dalam waktu dekat. Radit mendengar kabar itu dengan hati yang tercabik-cabik. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin wanita yang pernah berbohong tentang penglihatannya kini benar-benar berada di ambang kebutaan? "Maafkan aku, Radit," kata Rara pelan saat mereka berada sendirian di rumah sakit. "Sepertinya, karma akhirnya menangkapku. Aku pantas mendapatkan ini." Radit menggenggam tangan Rara erat-erat. "Jangan bicara seperti itu," katanya tegas. "Ini bukan salahmu. Ini adalah kecelakaan. Dan aku akan tetap di sisimu, apapun yang terjadi." Minggu-minggu setelah kebakaran berlalu dengan lambat dan penuh ketidakpastian. Radit dan Rara tinggal sementara di rumah salah satu tetangga yang baik hati, sebuah ruangan kecil yang hanya cukup untuk menampung mereka berdua. Udara di dalam ruangan itu terasa pengap, tapi bagi Radit, tekanan terbesar bukan berasal dari kondisi fisik, melainkan dari perubahan emosional yang mulai tumbuh di hatinya. Rara semakin sering mengeluh tentang pandangannya yang kabur. Dokter telah memberikan obat-obatan dan instruksi untuk menjaga kesehatan matanya, namun prognosisnya tidak terlalu menggembirakan. Meski demikian, Rara tetap mencoba tersenyum, seolah-olah ingin meyakinkan Radit bahwa dia baik-baik saja. Namun, Radit tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Dia melihat bagaimana Rara kadang-kadang tersandung benda-benda kecil di lantai, atau bagaimana dia harus meraba-raba saat hendak mengambil sesuatu. Setiap kali hal itu terjadi, hatinya seperti ditusuk jarum. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selain berada di sisinya, membantu dengan cara-cara kecil. Suatu pagi, Radit bangun lebih awal dan menemukan Rara duduk di dekat jendela, wajahnya tertunduk. Matahari yang biasanya membuatnya tersenyum kini tampak seperti beban baru yang harus ia hadapi. Cahaya terang hanya memperburuk sakit matanya. "Kau baik-baik saja?" tanya Radit pelan, mendekatinya dengan langkah hati-hati. Rara mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum meskipun senyum itu terlihat rapuh. "Ya," katanya singkat. "Hanya sedikit sulit untuk melihat." Radit menarik kursi kecil dan duduk di sampingnya. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi diam-diam dia mulai menyadari betapa besar rasa cintanya pada wanita ini. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia begitu manusiawi, penuh kekurangan,
kerentanan, dan keberanian. Aku akan membantumu, kata Radit akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Kita akan melewati ini bersama-sama. Rara menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kau melakukan ini, Radit? Kenapa kau masih peduli padaku setelah semua yang kulakukan? Radit menghela napas panjang. Karena aku sudah melihat siapa dirimu sebenarnya, Rara. Kau bukan orang jahat. Kau hanya butuh seseorang yang bisa memahamimu. Kata-kata itu membuat Rara terdiam. Dia tidak tahu apakah harus merasa lega atau malu. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Radit yang membuatnya merasa aman. Seolah-olah dia tidak sendirian lagi. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berubah. Radit tidak lagi melihat Rara sebagai seseorang yang pernah berbohong padanya. Dia melihatnya sebagai seorang wanita yang sedang berjuang melawan rasa takut dan trauma masa lalu. Dan entah bagaimana, perjuangan itu membuatnya semakin jatuh cinta. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di halaman belakang rumah tetangga, Radit melihat Rara mencoba membaca buku kecil yang dia pinjam dari proyek amal. Matanya menyipit keras, tapi dia tetap berusaha fokus pada huruf-huruf yang semakin kabur. Biarkan aku membacakanmu, kata Radit tiba-tiba, merebut buku itu dari tangannya. Rara tersenyum tipis. Terima kasih, katanya pelan. Radit mulai membaca cerita dalam buku itu dengan suara rendah dan penuh perasaan. Sementara itu, Rara duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam momen itu yang membuat mereka merasa lebih dekat, seolah-olah mereka sedang berbagi dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Setelah beberapa minggu, Rara mulai bergantung sepenuhnya pada Radit untuk aktivitas sehari-hari. Radit membantunya berjalan, membacakan dokumen, bahkan membimbingnya saat makan. Awalnya, dia merasa canggung, tapi lama-kelamaan, dia mulai menikmati peran barunya sebagai mata bagi Rara. Namun, meski hubungan mereka semakin dekat, Radit masih sering merenung tentang masa depan. Bagaimana jika Rara benar-benar kehilangan penglihatannya? Apakah dia cukup kuat untuk tetap berada di sisinya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, tapi dia memilih untuk tidak mengatakannya pada Rara. Dia tidak ingin membuatnya khawatir. Suatu malam saat mereka duduk berdua di ruangan kecil itu, Radit akhirnya memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang selama ini mengganggu pikirannya. Rara, panggilnya pelan. Suaranya terdengar ragu. Bagaimana perasaanmu tentang semua ini? Tentang kemungkinan kehilangan penglihatanmu. Rara menunduk. Wajahnya tampak suram. Aku takut, jawabnya jujur, tapi aku juga belajar untuk menerimanya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah takdir. Yang bisa kulakukan hanyalah berdamai dengannya. Radit meremas tangannya erat-erat. Aku akan selalu ada untukmu, Rara. Apapun yang terjadi. Rara tersenyum. Air, mata mulai menggenang di matanya. Terima kasih, Radit, katanya pelan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Di tengah kegelapan malam itu, Radit menyadari bahwa dia tidak lagi merasa terbebani oleh pernikahan mereka. Sebaliknya, dia mulai merasa bahwa ini adalah takdir mereka untuk saling menemukan, saling melindungi, dan saling mencintai dalam segala kekurangan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang lebih tenang, meski bayang-bayang kekhawatiran tentang masa depan Rara masih menggelayuti pikiran Radit. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh kedatangan seseorang dari masa lalu Rara yang tidak pernah mereka duga. Suatu sore, saat Radit sedang membantu Rara menata kembali dokumen-dokumen proyek amal di ruang tamu rumah tetangga, sebuah suara asing memecah keheningan. Rara? Apakah benar ini kamu? Radit dan Rara menoleh serempak ke arah pintu. Seorang pria berdiri di sana. Wajahnya tersenyum lebar namun terlihat dipaksakan. Dia mengenakan setelan rapi dan jam tangan mahal yang langsung menunjukkan bahwa dia berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Rara menegang seketika. Matanya melebar, meskipun pandangannya sudah kabur. Andre, gumamnya pelan. Suaranya bergetar.
Radit merasakan sesuatu yang aneh menyentak di dadanya. Siapa pria ini? Dan kenapa Rara tampak begitu terkejut melihatnya? Andre, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Rara. Suaranya terdengar lebih tegas kali ini, meski ada nada gugup yang tak bisa disembunyikan. Pria bernama Andre itu melangkah masuk tanpa diminta. Dia menatap Rara dengan senyum yang terlihat terlalu sempurna untuk menjadi tulus. Aku datang untukmu, Rara, katanya. Suaranya penuh percaya diri. Aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu, tentang kebakaran itu, tentang penglihatanmu. Aku tidak bisa diam saja. Kita bisa memperbaiki semuanya bersama-sama. Radit berdiri, tubuhnya tegang. Dia tidak tahu siapa pria ini, tapi jelas ada sesuatu yang tidak beres. Siapa kamu? Tanyanya dingin. Langkahnya mendekat ke arah Andre. Andre menoleh ke arah Radit, menatapnya dengan pandangan penuh penilaian. Aku adalah mantan tunangan Rara, jawabnya tanpa ragu. Dan aku di sini untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Radit merasa darahnya berdesir. Jadi, inilah pria yang pernah menyakiti Rara. Pria yang membuatnya trauma hingga akhirnya memilih untuk berbohong pada semua orang, termasuk dirinya. Hatinya dipenuhi oleh campuran kemarahan dan cemburu. Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini, kata Radit tajam. Suaranya seperti pisau yang siap menusuk. Rara sudah memiliki hidup baru sekarang. Andre tertawa kecil, seolah-olah perkataan Radit tidak lebih dari angin lalu. Oh, aku tahu tentangmu, katanya. Mata sipitnya menatap Radit dengan sinis. Kamu hanya pria yang dipaksa menikahinya karena utang. Kamu tidak mencintainya seperti aku. Radit meremas tinjunya, hampir kehilangan kendali. Namun, sebelum dia sempat menjawab, Rara berdiri dengan susah payah, tangannya meraba-raba kursi di dekatnya untuk menopang tubuhnya. Andre, tolong pergi, kata Rara dengan suara tegas, meski nadanya bergetar. Aku sudah tidak lagi peduli padamu. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Andre tersenyum sinis. Matanya beralih ke Rara. Bahagia dengan pria ini? Dengan kehidupan yang hancur seperti ini? Kau pantas mendapatkan lebih, Rara. Dan aku bisa memberikannya padamu. Radit tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, berdiri di antara Andre dan Rara. Cukup, bentaknya. Jika kamu tidak keluar dari sini sekarang juga, aku akan memastikan kamu pergi dengan paksa. Andre tertawa keras, seolah-olah tantangan Radit sama sekali tidak menakutkannya. Kau pikir aku takut padamu? Katanya, suaranya penuh ejekan. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang di sini. Namun, sebelum situasi semakin memanas, Rara melangkah maju, tangannya meraih lengan Radit dengan lembut. Radit, jangan, katanya pelan, suaranya penuh ketegasan. Dia tidak layak untukmu. Andre menatap Rara dengan ekspresi terkejut. Rara, apa maksudmu? Aku datang untukmu. Aku ingin memperbaiki segalanya. Tidak ada yang bisa diperbaiki, balas Rara. Suaranya dingin namun pasti. Aku sudah memaafkanmu, Andre. Tapi maafkan aku jika aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Andre terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan kekecewaan. Akhirnya, dia menghela napas panjang, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah pintu tertutup, suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Radit dan Rara saling menatap, masing-masing dipenuhi oleh emosi yang sulit dijelaskan. Kenapa dia datang? Tanya Radit akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut. Rara menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu, jawabnya, pelan. Tapi aku tahu satu hal, Radit. Aku tidak akan pernah kembali padanya. Aku sudah memilihmu. Radit merasa sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tahu bahwa kata-kata Rara adalah kebenaran. Dia menarik Rara ke dalam pelukannya, membiarkan wanita itu menangis di pundaknya. Aku akan selalu melindungimu, Rara, bisik Radit pelan. Aku janji.
Hari-hari setelah kedatangan Andre berlalu dengan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun Rara telah menolak pria itu dengan tegas, Radit masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Andre tidak akan begitu saja menyerah, bahwa ada rencana lain yang sedang direncanakan di balik senyum licik pria itu. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu kecil rumah tetangga, Radit memutuskan untuk membahas hal ini dengan Rara. "Aku tidak percaya dia hanya datang untuk meminta maaf," kata Radit pelan. Suaranya terdengar lebih waspada daripada biasanya. "Ada sesuatu yang aneh tentangnya. Apa dia benar-benar hanya ingin memperbaiki hubungan kalian?" Rara menunduk, tangannya memainkan ujung selimut tua yang menutupi kakinya. "Aku juga tidak yakin," jawabnya pelan. "Tapi aku sudah memberitahunya bahwa aku tidak tertarik padanya lagi. Aku sudah memilihmu, Radit." Radit tersenyum tipis, meskipun ada bayangan keraguan di matanya. "Aku hanya khawatir dia akan mencoba sesuatu yang lebih buruk," katanya. Orang seperti itu biasanya tidak menyerah begitu saja. Rara mengangguk, wajahnya tampak suram. Dia tahu bahwa Radit benar. Andre bukan pria yang mudah menyerah, terutama jika ada sesuatu yang sangat dia inginkan, dan kali ini dia jelas-jelas masih menginginkan Rara. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Radit mulai terbukti. Dia mendapat kabar dari salah satu teman lamanya, Doni, yang bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan pengiriman barang. Doni mengatakan bahwa ia melihat Andre sering bertemu dengan beberapa orang asing di sebuah kafe di pinggiran kota. Mereka tampak sedang merencanakan sesuatu yang serius. "Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan," kata Doni. Suaranya terdengar cemas. "Tapi aku mendengar nama Rara disebut beberapa kali. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar." Radit merasakan darahnya berdesir. Dia langsung menyadari bahwa ini adalah masalah serius. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, dia diam-diam mengikuti Andre ke kafe tempat pertemuan itu berlangsung. Dari balik jendela kaca yang agak buram, Radit mengamati Andre dan dua pria lainnya yang tampak mencurigakan. Dengan hati-hati, dia mencoba mendekat untuk mendengar percakapan mereka. Suara mereka terdengar samar-samar, namun cukup jelas bagi Radit untuk memahami intinya. "Kita harus membuatnya terlihat seperti kecelakaan," kata salah satu pria itu, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Kita tidak bisa gagal kali ini." Andre mengangguk, wajahnya tampak tegang. "Ya, kita harus menjauhkan dia dari pria itu," katanya. "Jika mereka terpisah, dia akan kembali padaku. Aku tahu dia masih punya perasaan untukku." Radit merasa tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Jadi, Andre benar-benar berniat untuk menyakiti Rara demi mendapatkan kembali perhatiannya. Dan yang lebih mengerikan, dia bahkan tidak segan-segan membahayakan nyawa Rara. Tanpa pikir panjang, Radit segera meninggalkan kafe itu. Hatinya dipenuhi oleh amarah dan rasa takut yang luar biasa. Dia harus memperingatkan Rara, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melawan Andre sendirian. Dia membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, Radit memutuskan untuk menghubungi Pak Hasan, teman dekat mendiang ayahnya yang juga memiliki banyak kenalan di dunia hukum. Setelah mendengar cerita Radit, Pak Hasan langsung mengambil tindakan. Dia menghubungi polisi dan memberikan informasi tentang rencana jahat Andre. "Jangan khawatir, Nak," kata Pak Hasan. Suaranya penuh keyakinan. "Kita akan menghentikan pria itu sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih buruk." Radit merasa lega, meskipun dia tahu bahwa ini belum berakhir. Dia harus memastikan bahwa Rara tetap aman, apapun yang terjadi. Malam itu, polisi berhasil menangkap Andre dan dua rekannya saat mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya. Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian cukup kuat untuk menjerat Andre atas tuduhan konspirasi dan percobaan pembunuhan. Ketika Andre dibawa ke kantor polisi, dia menatap Radit dengan mata penuh kemarahan. "Kamu akan menyesal telah melibatkan dirimu dalam urusan ini," geram Andre. Suaranya penuh ancaman. Radit hanya tersenyum dingin.
Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang yang aku cintai. Balasnya tegas. Ini adalah akhir dari semua kebohonganmu. Keesokan, harinya, Radit memberitahu Rara tentang apa yang terjadi. Awalnya, Rara terkejut dan cemas, tapi kemudian dia merasa lega karena semuanya sudah berakhir. Dia menatap Radit dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur. "Terima kasih, Radit," katanya. Pelan, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukan ini." Radit menggenggam tangan Rara erat-erat. "Aku berjanji akan selalu melindungimu, Rara," katanya dengan nada tegas. Tidak peduli apa yang terjadi. Di tengah kelegaan itu, Radit menyadari bahwa ini adalah momen penebusan baginya. Dia tidak lagi merasa bahwa pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini adalah takdir, bahwa mereka ditakdirkan untuk saling melindungi dan saling mencintai, meskipun awalnya dimulai dengan kebohongan. Beberapa bulan setelah penangkapan Andre, kehidupan Radit dan Rara mulai menemukan ritme baru. Meski rumah mereka yang lama telah hancur akibat kebakaran, mereka berhasil membangun kembali hidup mereka di sebuah rumah sederhana yang disewa dengan bantuan keluarga Rara. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk memberi mereka rasa aman dan nyaman. Namun, ada satu hal yang terus menghantui mereka, penglihatan Rara yang semakin memburuk. Setiap hari, dia harus berjuang lebih keras untuk melihat dunia di sekitarnya. Warna-warna cerah yang dulu begitu indah, perlahan-lahan memudar menjadi bayangan kelabu. Tapi meskipun demikian, Rara tetap tegar. Dia mencoba tidak membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. Radit selalu ada di sisinya, membantu dengan cara-cara kecil namun penuh cinta. Dia membacakan buku untuknya, membimbing langkah-langkahnya saat mereka berjalan-jalan di taman, bahkan membantunya menulis surat untuk proyek amal yang masih mereka jalankan bersama. Awalnya, Rara merasa tidak nyaman bergantung pada Radit, tapi lama-kelamaan, dia menyadari bahwa ini adalah bagian dari hubungan mereka, saling mendukung dalam segala kekurangan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit dipenuhi oleh gradasi oranye dan ungu, mereka duduk di bangku taman dekat rumah. Rara menatap langit dengan mata yang sudah hampir tak bisa melihat apa-apa lagi. Namun, dia tersenyum, seolah-olah dia masih bisa merasakan keindahannya. "Radit," panggilnya pelan. Suaranya terdengar lembut namun penuh emosi. "Apa langitnya masih sama indah seperti dulu?" Radit menoleh padanya. Hatinya mencelos. Dia ingin menjawab dengan kata-kata yang bisa menghiburnya, tapi dia tahu bahwa Rara pantas mendapatkan kebenaran. "Ya," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih bergetar daripada biasanya. "Langitnya masih sama indahnya, bahkan lebih indah." Rara tersenyum, wajahnya tampak damai. "Aku senang," katanya pelan. "Meskipun aku tidak bisa melihatnya lagi, aku tahu itu masih ada. Dan aku punya kamu untuk menggambarkannya padaku." Radit meremas tangannya erat-erat, air mata mulai menggenang di matanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin wanita ini bisa tetap kuat meskipun kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidupnya? "Aku akan selalu ada untukmu, Rara," kata Radit akhirnya, suaranya penuh keyakinan. "Aku mungkin tidak bisa mengembalikan penglihatanmu, tapi aku bisa menjadi matamu. Aku bisa membantumu melihat dunia dengan caraku sendiri." Rara menoleh ke arahnya. Matanya berkaca-kaca meski pandangannya sudah kabur. "Terima kasih, Radit," katanya pelan. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Mereka duduk diam selama beberapa saat, menikmati momen kebersamaan itu. Angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka, membawa aroma bunga-bunga yang mekar di sekitar taman. Di balik kegelapan yang mulai menyelimuti dunia Rara, ada cahaya baru yang mulai bersinar di hatinya, cahaya yang datang dari cinta Radit. Namun, meski hubungan mereka semakin kuat, tantangan-tantangan kecil tetap ada. Suatu malam, saat mereka sedang merapikan dokumen proyek amal di ruang tamu, Rara tiba-tiba menangis. Tangannya gemetar saat dia mencoba membaca huruf-huruf di atas kertas. Tapi dia tidak bisa melihat apa-apa lagi.
Aku tidak bisa melihatnya sama sekali, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Radit langsung berlutut di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Kau tidak sendirian, Rara, katanya dengan nada tegas. Kita akan melakukannya bersama-sama. Kau tidak perlu melihat untuk bisa berkontribusi. Kau punya hati, dan hatimu lebih kuat daripada apapun. Rara menunduk, air mata mengalir deras di pipinya. Tapi kali ini, dia tidak merasa sendirian. Dia tahu bahwa Radit benar. Dia tidak perlu melihat untuk bisa berbuat sesuatu yang bermakna. Dia hanya perlu percaya pada dirinya sendiri dan pada orang-orang yang mencintainya. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk membuka cabang baru proyek amal mereka, sebuah sekolah inklusi untuk anak-anak difabel. Rara sangat antusias dengan ide ini. Dia ingin membantu anak-anak lain yang juga menghadapi tantangan serupa, membantu mereka menemukan kekuatan dan potensi mereka, meskipun ada keterbatasan fisik. Sekolah ini akan menjadi tempat di mana semua anak bisa belajar tanpa batas, kata Rara penuh semangat saat mereka merencanakan konsepnya bersama. Dan kita akan membuktikan bahwa kekurangan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Radit tersenyum, melihat betapa bersemangatnya Rara. Dia tahu bahwa wanita ini telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Kita akan melakukannya bersama-sama, katanya, suaranya penuh keyakinan. Kita akan membuat sekolah ini menjadi tempat yang penuh harapan. Di tengah semua tantangan dan perubahan, Radit dan Rara semakin dekat. Mereka belajar untuk saling menerima, saling mendukung, dan saling mencintai dalam segala kekurangan. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana dua orang bisa saling melengkapi dan bersama-sama menghadapi badai kehidupan. Di malam-malam yang sunyi, Radit sering memandangi Rara yang tidur dengan tenang di sisinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi dia tahu satu hal. Dia tidak akan pernah meninggalkan wanita ini. Dia telah menemukan cahaya di balik kegelapan, dan cahaya itu adalah Rara. Pagi itu, langit cerah dengan matahari yang bersinar terang, seolah-olah alam sedang merayakan hari istimewa bagi Radit dan Rara. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, sekolah inklusi yang mereka impikan akhirnya resmi dibuka. Bangunan kecil namun penuh warna itu berdiri di tepi kota, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang memberikan nuansa damai. Di depan pintu masuk, sebuah papan bertuliskan Sekolah Cahaya Anak-anak menyambut para tamu dengan pesan penuh harapan. Radit dan Rara berdiri di halaman depan, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Wajah mereka dipenuhi senyum, meskipun ada jejak kelelahan setelah berbulan-bulan mempersiapkan segalanya. Hari ini adalah bukti nyata dari perjuangan mereka. Bukti bahwa cinta dan keteguhan hati bisa mengubah dunia, meskipun dalam skala kecil. Anak-anak mulai berdatangan, didampingi oleh orang tua mereka yang tampak penuh harap. Ada anak-anak yang menggunakan kursi roda, ada yang memiliki gangguan pendengaran, dan ada juga yang buta seperti Rara dulu. Namun, semua wajah mereka bersinar dengan semangat dan kebahagiaan. Mereka datang dengan mimpi-mimpi besar di hati kecil mereka, dan Radit serta Rara berjanji untuk membantu mereka mewujudkannya. Selamat datang, kata Rara dengan suara lembut kepada salah satu anak kecil yang menarik tangannya. Meski dia tidak bisa melihat wajah anak itu, dia tahu bahwa senyuman hangatnya pasti membuat anak itu merasa nyaman. Radit berdiri di belakangnya, mengamati bagaimana Rara berinteraksi dengan anak-anak itu. Dia merasa bangga, tapi juga tersentuh melihat betapa alami dan tulusnya wanita itu. Dia tahu bahwa Rara telah menemukan panggilan hidupnya, memberikan harapan kepada orang-orang yang membutuhkan, sama seperti dirinya dahulu. Setelah acara pembukaan selesai, mereka duduk di bangku panjang di halaman sekolah, menikmati suasana yang penuh kehangatan. Beberapa anak masih bermain di sekitar mereka, tertawa riang tanpa memedulikan keterbatasan mereka. Suara-suara itu seperti musik yang mengisi hati Radit dan Rara dengan kedamaian. Kau tahu, kata Rara pelan, suaranya terdengar lebih ringan daripada biasanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kehilangan penglihatanku akan membawaku ke titik ini. Radit menoleh padanya,
matanya penuh dengan emosi. Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan kita, yang dimulai dengan kebohongan, akan membawa kita ke tempat ini. Balasnya, suaranya penuh keyakinan. Tapi aku bersyukur. Aku bersyukur karena kita akhirnya menemukan jalan ini bersama-sama. Rara tersenyum, wajahnya tampak lebih damai daripada sebelumnya. Terima kasih, Radit, katanya pelan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Kamu adalah cahaya di kegelapanku. Radit menggenggam tangan Rara erat-erat, hatinya dipenuhi oleh cinta yang begitu mendalam, hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan kau adalah cahaya di hidupku, Rara, katanya dengan nada tegas. Aku mencintaimu apa adanya, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau adalah dirimu sendiri. Mata Rara berkaca-kaca meski pandangannya sudah tak bisa melihat apa-apa lagi. Tapi dia tahu bahwa kata-kata Radit adalah kebenaran. Dia merasakan cinta itu dalam setiap sentuhan tangannya, dalam setiap kata yang dia ucapkan, dalam setiap langkah yang mereka jalani bersama. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan pertemuan keluarga di rumah kecil mereka. Keluarga Rara datang untuk merayakan keberhasilan sekolah inklusi, sementara Pak Hasan dan beberapa teman dekat Radit juga hadir. Dalam suasana yang penuh kehangatan, Radit memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Aku ingin mengucapkan sesuatu kepada Rara, kata Radit. Suaranya terdengar mantap namun penuh emosi. Semua mata langsung tertuju padanya. Rara menoleh ke arah suara Radit. Wajahnya tampak bingung. Ada apa, Radit? Radit berlutut di depan Rara, menggenggam kedua tangannya dengan erat. Rara, aku tahu pernikahan kita dimulai dengan alasan yang salah. Aku menikahimu demi melunasi utang ibuku, dan kau menikahiku demi melindungi dirimu sendiri. Tapi selama perjalanan ini, aku belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau kebohongan. Dia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke mata Rara, meskipun dia tahu Rara tidak bisa melihatnya. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana dua orang bisa saling melengkapi dalam kekurangan. Aku mencintaimu, Rara. Aku mencintaimu bukan karena kau bisa melihat atau tidak, tapi karena kau adalah wanita yang paling kuat, paling berani, dan paling tulus yang pernah aku kenal. Air mata mulai mengalir di pipi Rara. Wajahnya dipenuhi oleh emosi yang tak terkatakan. Radit, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Lanjut, Radit, suaranya semakin tegas. Bukan karena kewajiban atau kontrak, tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Selamanya. Semua orang di ruangan itu meledak dalam tepuk tangan, sementara Rara hanya bisa menangis dalam diam. Dia meraih tangan Radit, menariknya ke dalam pelukannya. Aku juga mencintaimu, Radit, katanya pelan, suaranya penuh kelembutan. Lebih dari apapun di dunia ini. Di luar rumah, matahari mulai tenggelam, menciptakan siluet indah di langit oranye keemasan. Radit dan Rara berdiri di beranda, bergandengan tangan, siap menghadapi masa depan bersama. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi mereka tahu satu hal. Selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Cinta mereka telah melewati api, kebohongan, dan kegelapan. Dan di ujung perjalanan itu, mereka menemukan cahaya yang bersinar dari dalam hati mereka, membimbing mereka menuju kebahagiaan yang tak terduga.